Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharin Novara dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan usaha pengelolaan makanan khas daerah dan nabati. Indonesia merupakan negara kaya akan ragam budaya dan tradisi. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, termasuk ragam makanan khas setiap daerah. Kondisi geografis yang berbeda-beda setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga berbeda, sehingga menyebabkan jenis makanan khas daerah juga memiliki ciri khas yang berbeda pula. Modifikasi makanan khas daerah tidak dapat dilakukan dengan asal-asal, perlu pertimbangan serta pengetahuan yang matang. Bahan untuk modifikasi makanan khas daerah. Bahan untuk modifikasi makanan khas daerah meliputi bahan baku atau bahan utama. Bumbu dan bahan tambahan pangan adalah bahan yang berfungsi untuk memperbaiki mutu produk yang diolah. Untuk memilih bahan baku dan bumbu, sebaiknya kalian sesuaikan dengan bahan yang mudah kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian, dan bahan tersebut tersedia dalam jumlah yang banyak. A. Bahan baku utama. Bahan baku utama adalah bahan yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk. Bahan baku yang untuk modifikasi makanan khas daerah dapat berupa bahan nabati maupun bahan hewani. Berikut ini adalah contoh modifikasi makanan khas daerah pada bahan baku. 1. Pempek. Bahan baku ikan tenggiring atau ikan gabus. Modifikasi bahan baku menggantikan ikan tenggiri dengan ikan lele dan menggantikan ikan tenggiri dengan nasi atau disebut pempek dos. Alasan modifikasi bahan baku menggunakan jenis ikan yang lebih murah dan mudah didapatkan. Menggantikan bahan hewani dengan bahan nabati. Bahan baku lebih murah, bahan baku mudah didapat. 2. Bahan baku daging sapi. Modifikasi bahan baku menggantikan daging sapi dengan paru sapi. Menggantikan daging sapi dengan jamur tiram. Alasan modifikasi. 1. Harganya paru lebih murah dibandingkan daging sapi. Tekstur paru lebih lembut dibandingkan daging sapi. Cocok untuk segmen pasar pecinta jeroan. B. Bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau disebut BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Tidak setiap dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Produk pangan termasuk makanan khas daerah yang diharuskan menggunakan BTP, tetapi dapat ditambahkan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu produk pangan. Beberapa jenis BPT adalah sebagai berikut. 1. Pemanis atau sweetener. 2. Pembentuk gel atau gelling agent. 3. Pengatur keasaman atau acidity regulator. 4. Pengawet preservatif. 5. Pengembangan racing agent. 6. Pengelmusi atau emulsifier. 7. Penguat rasa flour and share. 8. Perisa atau flowering. 9. Pewarna atau color. Berikut ini makanan khas daerah yang dimodifikasi makanan khas daerah menggunakan BTP. 1. Cireng. BTP yang digunakan adalah perisai dan pewarna makanan. Alasan modifikasi: membuat rasa cireng yang biasanya hanya asin dan gurih menjadi lebih bervariasi rasanya. Penambahan rasa jagung bakar, keju, atau balado juga dapat secara langsung memberikan variasi warna putih menjadi kuning, oranye, dan merah. 2. Klepon. BTP yang digunakan adalah pewarna makanan. Alasan membuat variasi klepon menjadi berwarna sehingga lebih menarik dari segi penyajian. 3. Sirup markisa. BTP yang digunakan adalah pemanis buatan. Alasannya adalah untuk menambah rasa manis pada sirup. Penggunaan BTP pada produk makanan termasuk makanan khas daerah tidak boleh sembarangan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat BPT. 1. Gunakan BPT yang ada izinnya. 2. Gunakan dalam jumlah yang dibolehkan. 3. Gunakan jenis BPT yang sesuai dengan karakter produk. Penggunaan BPT yang tepat sesuai takarannya batas aman akan memberikan manfaat teknologi terhadap mutu pangan. Namun penggunaan BPT yang tidak tepat atau melebihi takaran yang aman dapat membahayakan kesehatan. Macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi. A. Makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan varian rasa. 1. Lumpia rebung. Modifikasi rasanya yaitu lumpia jamur, lumpia ikan, lumpia kepiting, lumpia aneka sayur, dan lumpia udang. 2. Telur asin.
Modifikasi rasanya adalah telur asin bakar, telur asin pedas, telur asin panggang, telur asin pindang. 3. Bakpia isi kacang hijau. Modifikasi rasa: bakpia keju, bakpia coklat, bakpia durian, bakpia ubi ungu, bakpia green tea. 4. Bika Ambon. Modifikasi rasanya: bika Ambon rasa pandan, bika Ambon rasa mocha, bika Ambon rasa keju. B. Makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan varian bentuk. Dapat dibentuk berbeda meskipun dapat dilakukan tanpa meninggalkan cita rasa asli makanan tersebut. Burger rendang. Rendang yang biasanya digunakan sebagai lauk disajikan dalam bentuk tampilan yang lebih modern. 2. Cendol. Cendol yang biasanya disajikan dalam bentuk minuman dimodifikasi bentuk dengan puding cendol. C. Makanan khas daerah yang dimodifikasi untuk memperpanjang usia produk. Beberapa jenis makanan bersifat mudah basi dan tidak tahan lama karena perlu dilakukan modifikasi untuk memperpanjang usia makanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi untuk memperpanjang usia makanan khas daerah tersebut dengan cara menambahkan bahan kimia seperti asam sitrat dengan fermentasi penggaraman, pemanisan, pengiringan, dan pendinginan. Contoh penambahan asam sitrat pada manisan buah agar lebih tahan lama. D. Makanan khas daerah yang dimodifikasi cara pengolahannya. 1. Dadih merupakan minuman fermentasi dari susu kerbau khas Minangkabau, dapat dimodifikasi proses pengolahannya menjadi lebih higienis. 2. Bakpia khas Yogyakarta. Proses pengolahannya dengan cara di oven sekarang banyak berkembang seperti bakpia kukus. E. Makanan khas daerah yang dimodifikasi kemasannya. Pengemasan makanan dilakukan untuk didistribusikan, simpan, jual, dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan pada kemasan. Makanan konvensional, gudeg, dan modifikasinya kemasan. C. Rangkuman. Bahan untuk memodifikasi makanan khas daerah meliputi bahan baku atau bahan utama, bumbu, dan bahan tambahan pangan yang disebut BPT diolah. Untuk memilih bahan baku harus disesuaikan dengan bahan yang mudah dapat di lingkungan sekitar dan bahan tersebut berjumlah banyak. Modifikasi makanan khas daerah bermacam-macam bentuk, varian rasa, bentuk, cara pengolahan, serta pengemasannya. Ada kalanya dilakukan memperpanjang masa simpan makanan khas daerah karena banyak makanan jenis makanan khas daerah yang mudah basi. Demikian penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.